Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Jenis-jenis pasar pun juga beragam, ditentukan mulai dari cara transaksi, bentuk kegiatan, waktu, dan jenis barang yang dijual. Bahkan jenis pasar pun juga masih dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Dalam buku Ekonomi Makro 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan, pasar tersebut terbagi menjadi dua pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Yang pertama yang akan kita bahas adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual atau pembeli yang sama-sama mengerti keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar sempurna adalah sejenis atau homogen. Selain itu, penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga karena sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar beras dan batu bara. Keduanya adalah contoh dari barang-barang yang dijual di pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, produk yang ditawarkan terkesan homogen. Yang ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Yang keempat, kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. Yang kelima, tidak ada biaya transportasi dan periklanan. Yang keenam, bebas dari campur tangan pemerintah. Yang ketujuh, harga untuk suatu produk seragam di pasar diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Itulah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjadi price taker. Yang kedelapan, setiap perusahaan mendapatkan laba secara normal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual, namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang atau heterogen. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah ketika Anda pergi ke pasar, lalu Anda mampir ke sebuah toko A, membeli sebotol baby shampoo dan soap 2-in-1 sweet salt dengan harga 45.000. Kemudian Anda pergi ke toko B dan menanyakan barang yang sama, dan ternyata di sana Anda akan ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, yaitu 55.000. Ini adalah salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana para penjual bebas menentukan harga dengan sendirinya.
Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Yang ketiga, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Yang keempat, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Yang kelima, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam masalah penentuan harga. Contohnya, Pertamina, kereta api, dan PLN. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna secara umum terbagi atas tiga. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistik. Dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi penjual tertentu. Pasar monopoli memiliki kelebihan yaitu keuntungan penjual relatif tinggi, serta produk yang menguasai pasar pada umumnya diatur oleh pemerintah. Sedangkan kelemahan dari pasar monopoli yaitu pembeli atau konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli di situ. Selain itu, keuntungan hanya terpusat ke satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli. Contohnya seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hanya satu penjual sebagai pengambil keputusan harga. Yang kedua, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak dapat masuk karena adanya hambatan undang-undang atau peraturan. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan tersebut hanya semacam. Yang kelima, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam masalah penentuan harga. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak. Pasar ini dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa, misalnya salon, toko kelontong, dan lainnya. Pasar persaingan monopolistik memiliki kelebihan yaitu penjual tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Produsen akan terpacu untuk kreatif, pembeli tidak mudah berpindah dari produk satu ke produk lain, sedangkan kelemahannya yaitu untuk berada di pasar ini memakan biaya mahal karena membutuhkan adanya riset dan pengembangan produk. Persaingan sangat berat karena pasar ini umumnya didominasi oleh berbagai jenis produk ternama. Pasar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis namun coraknya berbeda, seperti sabun, minyak goreng, pasta gigi, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat banyak penjual yang memiliki pasar yang sama, sehingga tidak terdapat satu penjual yang menguasainya. Yang ketiga, penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam memengaruhi dan menentukan pasar. Yang kelima, adanya peluang guna bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual.
Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu, sehingga penjual satu dan lainnya dapat memengaruhi harga. Contohnya, perusahaan motor, perusahaan rokok, mobil, industri telekomunikasi, dan lainnya. Adapun kelebihan dari pasar oligopoli adalah barang yang dihasilkan memiliki beragam corak, efisiensi di dalam menggunakan sumber daya, dan pengembangan teknologi serta inovasi. Sedangkan kelemahan pasar oligopoli yaitu persaingan harga yang ketat dan banyaknya rintangan untuk masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual di pasar akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk yang berstandar. Yang ketiga, kemungkinan terdapat penjual lain untuk masuk ke pasar masih terbuka. Dan yang keempat, peran iklan yang besar dan berpengaruh terhadap penjualan. Dari gambar-gambar ini, bisakah kalian menebak mereka merupakan jenis pasar apa? Mari kita lihat gambar pertama yaitu Pertamina. Pertamina merupakan jenis pasar monopoli. Kemudian di gambar kedua yang border kuning ini seperti Unilever, Clear, Dove, dan lain-lain merupakan jenis pasar monopolistik. Kemudian gambar berikutnya adalah PDAM Kota Makassar, merupakan jenis pasar monopoli. Kemudian di gambar di bawahnya ini gambar-gambar motor ini seperti Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan lain-lain merupakan jenis pasar oligopoli. Kemudian gambar terakhir yaitu kereta api atau PT Kereta Api Indonesia merupakan jenis pasar monopoli. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.